Nando meminta bantuan Bara untuk memberikan boneka agar bisa memata-matai dan menjebak Nadia. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari ini Minggu 26 Oktober 2024. Seru banget ya guys ya. Untung saja nih di episode hari ini kita akan melihat dua detektif yang semestinya dari awal tuh Nando dan Bara memang harus bersatu untuk mencari celah dan mencari tahu siapa nih sebenarnya Nadia ini. Karena sifat dari Nadia ini benar-benar sangat amat mencurigakan. Nando juga sadar kalau si Nadia ini bisa memanipulasi semua orang, tapi tentu tidak bisa memanipulasi dia karena terlihat sekali si Nando ini merasa tidak tenang lah dengan Nadia ini. Dia benar-benar sangat amat mencurigai Nadia ini karena kehadiran Nadia di rumahnya, apalagi di rumah Pak Rahmat itu malah membuat Saleha itu jadi banyak penderitaannya. Dan dia yakin kalau itu semua ada hubungannya dengan Nadia dan dengan Ferdi ini. Ya walaupun Pak Rahmat sekarang ya mengatakan kepada Nando kalau si Nadia ini bisa menjadi pilar di keluarga mereka untuk bisa mempersatukan keluarga mereka. Aduh cuy banget ya guys ya. Nggak banget deh Pak Rahmat mudah sekali dimanipulasi seperti itu oleh si licik Nadia ini. Jujur benar-benar bikin kesal banget ya guys ya. Pak Rahmat ini juga sepertinya nggak ada pinter-pinternya sama sekali ya guys ya. Karena bisa-bisanya dibodoh-bodohi oleh Nadia dan Ferdi dan mudah sekali dimanipulasi. Ya seperti halnya Nadia memanipulasi si Intan ya. Hingga Intan wah kayak anak kecil banget nih, apalagi seperti di episode kemarin. Dia marah-marah gak jelas, kemudian dia merasa ya tidak dihargai lah sama si Dani segala macam. Padahal kan sebenarnya kalau dipikir-pikir dia itu harusnya lebih pinter juga lah untuk membaca situasi. Karena sekarang ini kalau menurut Mimin, dia itu harusnya sadar kalau dia itu sedang dipermainkan nih sama Nadia. Ditambah lagi kan waktu itu Pak Ramdhani juga sudah mengingatkan kepada Intan kalau Nadia itu punya sifat yang agak lain. Dan harusnya setelah diingatkan seperti itu ya tolong dong Intan lebih pinter lagi lah untuk membaca situasi. Setidaknya dia bisa dulu lah untuk mengendalikan kecemburuan dia dulu sendiri. Nah nanti kalau dia sudah berhasil mengendalikan kecemburuan dia terhadap sifat dari Dani, terhadap sikap Dani kepada Saleha, ya pastinya dia akan lebih bersih nih pikirannya. Tapi kan kalau sekarang gak ada bersih-bersihnya ya pikirannya si Intan ini. Ditambah lagi dengan kecemburuan yang diketahui oleh si Nadia dan Ferdi ini, ya makin gampang lah masuk Nadia ini untuk ya membuat si Intan jadi makin marah sama Saleha. Kemudian ya padahal yang salah itu kan si Nadianya ya. Nadia yang mendorong si Saleha tapi Intan yang disalahin. Nah harusnya Intan kalau emang mau membuktikan dia nggak bersalah ya udah cari tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu. Kalian ingat kan waktu itu tuh semua sisi villa sudah dipasang CCTV oleh Ibu Sukma dan sudah dicek juga kan sama Dani waktu itu ya. Ya udah cek dulu aja tuh CCTV yang ada di villa tersebut, siapa yang memakai baju yang sama dengan yang dipakai oleh Intan. Akhirnya kan kalau Intan udah tahu kebenaran yang sebenarnya, jadi kan dia bisa membuktikan kalau dia tidak bersalah. Jadi malah nyalahin Saleha juga, nyalahin Saleha yang dimana Saleha ini tampak seolah ya menyalahkan si Intan banget lah. Di posisi Intan tuh bener-bener enggak banget lah sekarang ini ya guys ya. Tapi
Ya, Salehanya juga nggak salah juga dong waktu itu, karena memang yang dia lihat itu adalah wanita yang memakai baju hitam dan memakai rok itu berwarna putih, dimana ya Intan memakai baju itu waktu itu. Jadi kan nggak salah juga kalau dia waktu itu melihat sosok Intan ini, padahal ya walaupun bukan Intan itu tuh. Jadi ya sekarang udah tahu kondisinya Saleha lemah seperti ini, ya udah Intannya dong harus gerak cepat. Begitupun dengan Dani. Dani jangan memble seperti sekarang dong. Dia merasa hubungan dia dengan Nando Saleha jadi berantakan, semuanya malah disalahkan kepada Intan. Bukannya mencari tahu dulu kebenarannya seperti apa, tapi ini malah nyalah-nyalahin istrinya sendiri. Ya tentu Intannya semakin ngereok lah dan semakin marah-marah gak jelas seperti itu. Ya sebenarnya harusnya Dani dan Intannya nih yang harusnya, yang mestinya bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka. Tapi kan sampai sekarang nggak ada tuh mereka menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka, dan itulah yang membuat kekacauan sekarang. Jadinya Saleha disalahin, Saleha juga semakin merasa bersalah, dan yang paling parahnya lagi di episode hari ini si Saleha ini malah disiram sama Intan karena Saleha pergi ke kantornya Dani untuk ya menjelaskan semuanya lah kepada Dani. Ada apa nih sebenarnya? Dia juga pengen tahu apa sebenarnya permasalahan Dani dan Intan ini yang malah menghubungkan pernikahan mereka dengan Saleha, yang membuat dirinya banyak kesalahpahaman, dan Saleha nggak mau sebenarnya itu semua terjadi. Tapi ternyata di saat Saleha menemui Dani, tiba-tiba si Intan ini masuk ke kantornya atau ke kantornya Dani atau ruangannya Dani, dan langsung marah-marah nih sama Saleha. Dan yang paling parahnya lagi, dia menuduh Saleha menyukai Dani juga, mencari pembenaran kepada Dani, dan pada akhirnya dia disiram sama Intan. Dan tentu hal ini bikin Saleha tuh jadi sedih, karena dia tuh kan niatnya pergi ke kantornya Dani itu untuk menyelesaikan permasalahan. Tapi sayangnya si Intannya malah semakin menggebu-gebu nih guys ya, untuk marah-marah sama Saleha. Kemudian dia merasa ya tidak diakui oleh Dani, tidak dianggap juga oleh Dani. Dani juga selalu mendengarkan permintaan dari Saleha tanpa memikirkan perasaan dia. Nah itulah yang membuat si Intan ini semakin emosional nih guys, dan semakin marah. Dan tentu melihat istrinya yang basah-basah seperti itu membuat Nando tuh ya jadi kesal, marah. Permasalahannya di rumah tangganya Dani dan Intan, tapi yang malah dibikin menderita tuh Saleha. Ya tentu sebagai seorang suami, Nando nggak mau dong itu semua terjadi, nggak terima juga dong dia ya. Jadinya dia marah-marah lah sama si Intan dan sama si Dani. Di episode hari ini nih guys, kita akan melihat itu semua terjadi. Kemudian sebenarnya kan permasalahan inti dari semuanya itu ya gara-gara si Nadia ini ya guys ya. Jadi di episode hari ini karena kecurigaan Nando terhadap Intan, dan ternyata Bara juga merasakan kecurigaan yang luar biasa terhadap Intan, ditambah lagi dengan Intan yang memberikan makanan waktu itu kepada Pak Darmawan dan Bara, membuat Bara tuh jadi berpikir, ada apa nih sebenarnya dengan wanita ini? Kenapa tiba-tiba sangat amat berlaku baik banget sama Bara dan Pak Darmawan, dan tampak seolah ya memperhatikan Pak Darmawan dan Bara itu seolah ya mereka itu mempunyai hubungan atau ikatan batin satu sama lain. Dan hal tersebut membuat Bara tuh ya jadi gak tenang dong. Jadinya dia juga ternyata cerita nih sama Nando kalau dia curiga dengan si Nadia ini. Kenapa Nadia ini baik banget sama dia dengan Pak Darmawan, dan apa tujuannya untuk bisa sebaik itu kepada Bara dan Pak Darmawan. Nah ternyata Nando mempunyai ide nih guys. Jadi dia meminta ketemuan sama Bara. Kemudian dia memberikan sebuah boneka teddy bear yang dia harapkan Bara bisa memberikan boneka tersebut
kepada Nadia nantinya. Dan ternyata memang boneka teddy bear itu di matanya sudah dipasang kamera tersembunyi. Jadi setidaknya apapun yang dilakukan oleh Nadia di rumahnya, di kamarnya, atau ya pokoknya dimanapun boneka tersebut dibawa oleh Nadia, Nando dan Bara tahu apa yang mereka lakukan, apa yang dia lakukan si Nadia ini. Jadi ternyata si Nadia ini menerima boneka tersebut ya, tentu dengan merasa sangat amat bahagia banget, dan dia merasa sangat amat terharu dengan ya adiknya sendiri ya, Bara, yang dia harapkan dekat sama dia, memberikan boneka tersebut kepada Nadia. Jadi Nadia ini tentu merasa sangat amat bahagia. Di kamarnya dia melihat boneka itu terus karena dia merasa mempunyai kedekatan lah dengan Bara setelah Bara memberikan boneka tersebut kepada dia. Dan dia meletakkan boneka itu di meja riasnya. Dan ternyata secara tidak sengaja dia langsung pergi mengambil tas dia yang berada di kolong kasur. Dan ternyata apa yang dia lakukan itu kan udah terekam ya di matanya teddy bear tersebut dan dilihat oleh Bara dan Nando. Nah, di sini Bara dan Nando bingung juga nih, curiga, kaget, dan penasaran. Ada apa tuh di dalam tas yang sudah disimpan oleh Nadia di kolong kamarnya atau di kolong tempat tidurnya. Nah, di sini tentu sebagai seorang yang sedang memata-matai Nadia, Bara dan Nando ini menggebu-gebu banget nih untuk mencari tahu apa nih sebenarnya yang ada di dalam tas tersebut. Nah, seperti yang kita tahu kalau di dalam tas itu kan ada ada surat dari Ibu Rianti. Kemudian ada juga fotonya Bara dan Ibu Rianti ketika Bara masih kecil. Nah, nantinya jika Nando sudah menemukan foto tersebut, nah pastinya dia akan mencari tahu dan penasaran kenapa tiba-tiba foto Bara dan foto Ibu Rianti ada nih di Nadia ini. Dan kenapa Nadia tampak terharu melihat foto tersebut dan sampai meneteskan air mata. Nah, mudah-mudahan saja dengan hal itu akan membuat Nando jadi mencari tahu siapa sebenarnya Nadia ini sebenarnya ya. Dan mudah-mudahan nanti Nando akan mendapatkan informasi yang konkret dan benar tentang identitas Nadia ini yang sebenarnya. Karena dia nggak mau dong kalau Saleha ini terus-terusan dicelakai, Saleha ini terus-terusan dijahatin, bahkan anaknya tuh udah meninggal untuk yang kedua kalinya loh. Nah, itu tuh kan benar-benar nggak bisa dijamin banget ya keselamatan si Saleha ini dan nyawanya Saleha ini. Jadi sebagai seorang suami ya tentu si Nando ini benar-benar harus benar-benar harus sigap, kemudian benar-benar harus menjaga Saleha banget, dan jangan sampai dia kecolongan untuk yang ketiga kalinya. Karena kan dia udah 2 kali nih kecolongan, anaknya sudah meninggal dunia 2 kali. Nah, jangan sampai nanti bakalan ada lagi kejadian yang selanjutnya yang membuat Saleha jadi terluka atau menderita. Udah gak sabar banget nontonnya ya guys ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.